Pusat perbelanjaan Tanah Abang hingga 2 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri terpantau masih sepi. Banyak pembeli yang lebih memilih berburu baju melalui online. Lalu bagaimana langkah dari para pedagang mensiasati adanya perubahan cara beli dari para konsumen? Berikut liputan Andromeda Arizal dan juru kamera Suari Tiasa dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, kali ini saya berada di Pasar Tanah Abang. Ini merupakan pasar tekstil, salah satu pasar tekstil terbesar juga yang ada di Indonesia. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan ini sangat ramai, banyak sekali ibu-ibu ataupun juga remaja-remaja yang akan membeli barang seperti baju, celana ataupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan lihat ke dalam seperti apa situasi terkininya, apakah masih ramai seperti tahun-tahun sebelumnya ataupun juga tidak. Nah pemirsa, kalau kita melihat situasi di dalam, memang saat ini situasinya di H-2 bulan suci Ramadan cukup sepi begitu. Memang banyak para penjual di sini yang memilih untuk menggunakan ataupun juga metode pembelanjaannya yang berbeda, yaitu dengan cara online. Namun tidak jarang juga ini banyak pengunjung juga yang menghabiskan caranya dengan offline secara langsung. Nah, memang untuk terkait dengan penjualan secara online ini ada beberapa keuntungan juga. Pertama, memang para pembeli bisa dari mana saja dengan hanya mengeluarkan sebuah handphone, bisa membeli, kemudian juga ada diskon-diskon khusus juga. Namun kerugiannya kalau kita belanja secara online ini, kita tidak bisa melihat ukurannya secara pasti, kemudian juga bahannya ataupun juga warna yang benar, karena memang ada sedikit perbedaan begitu. Tapi ketika kita belanja secara offline, kita langsung bisa mencobanya. Nah pemirsa, di samping kanan saya ini ada salah satu toko begitu yang juga menggunakan metode penjualan secara online ini. Wah, sangat menarik ya. Kita bisa langsung lihat. Halo, ini kan Mbak siapa, Mbak? Aku Fitri. Mbak Fitri ini lagi live ya, Mbak ya? Iya, di TikTok. live. Oke, pemirsa, kita bisa lihat nih. Nah ini, Mbak, kalau sekali live ini biasanya viewersnya sampai berapa sih, Mbak? Ya kadang-kadang turun naik sih ya. Kadang-kadang bisa sampai 1.000 kalau lagi rame. Sampai 1.000. Kalau keuntungannya secara offline dengan online ada perbedaan nggak sih, Mbak? Ada lah pastinya, ada bedanya. Karena kan kalau misalnya di offline nih, dia kan ada sewa toko lah, bayar karyawan, kayak gitulah ya. Mungkin itu bos-bos aja yang tahu. Tapi kalau untuk pembelinya nih, Mbak, Pembelinya keuntungannya, dia bisa lihat langsung bahannya, bisa langsung dicoba kan kalau saya datang langsung. Tapi kalau misalnya di online, dia kan cuma kita jelasin, ya dia cuma ngebayang-bayangin aja nih bahan ini. Tapi kan harganya mungkin mungkin dia bisa dari rumah lah kalau misalnya dia mager atau apa gitu. Tapi berbeda juga pemirsa, kalau kita misalnya beli langsung begitu di tempat ini, bisa mencobanya, kemudian juga bisa memegang bahannya, dan juga bahkan bisa ditawar juga, Mbak, di sini. Net price ya, oke. Ya, nah pemirsa, memang kalau di tempat-tempat yang saya ini memang ada beberapa harga begitu ya. Ada harga yang belinya satuan, ada juga yang grosiran. Nah pemirsa, tadi kita sudah bertanya ke salah satu penjual yang melakukan live begitu ya. Memang ada perbedaan ketika kita belanja secara offline ataupun langsung ataupun juga secara online. Nah tapi kita akan bertanya juga ke salah satu pemiliknya begitu. Halo, ini dengan Mbak siapa? Halo, Linda. Mbak Linda, boleh nanya dong, Mbak. Dengan adanya pergeseran cara beli masyarakat nih, yang semula offline sekarang online gitu, walaupun masih ada peningkatan jelang bulan suci Ramadan secara langsung ini, apakah ada penurunan omset atau bagaimana sih, Mbak, boleh ceritakan? Oh, kalau untuk Lebaran ini kita omsetnya naik ya, kira-kira bisa naik sampai 100%. Ya, karena orang pada cari baju sekarang semuanya gitu. Khususnya ke Tanah Abang. Iya. Tapi kalau secara online dan offline ini ada perbedaan nggak untuk dari penjual sendiri? Mungkin secara online kita lebih untung ataupun juga memang offline tetap masih menjadi salah satu hal yang utama begitu? Iya, kalau misalkan yang online, kalau buat aku pribadi ya, untuk toko pribadi ini offline aku lebih menguntungkan daripada online. Kenapa tuh, Mbak? Karena banyak orang yang mau langsung lihat fisik ya. Misalnya baju fisik maksudnya dilihat gitu, warnanya lebih bagus kah, dipakai, di try on langsung lebih bagus kah gitu, ya. Tapi kalau secara online sendiri ini ada negatifnya nggak? Atau mungkin ada kerugian juga nggak dari penjual? Mungkin atau harganya ditingkatkan atau bagaimana sih?
kerugiannya itu kadang-kadang gitu, misalnya kita udah kirim terus gitu ada cacat sedikit, nanti dia bisa balikin lagi gitu ke kita. Jadi kayak gitu, kerugiannya seperti itu sih. Jadi kita harus ada double ongkos jadinya gitu. Tapi Iya. secara keseluruhan sekarang penjualan secara offline masih cukup tinggi ya Bu ya? Betul, masih cukup tinggi, betul. Iya. Terima kasih Mbak Lina. Iya, thank you. Oke, pemirsa, memang kalau kita melihat sekarang begitu ya di H-2 minggu menjelang Hari Raya Lebaran untuk di Pasar Tanah Abang sendiri memang tidak seramai seperti pada momen-momen sebelumnya. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk pembelanjaan secara offline dan juga online ini memang ada negatif dan juga positifnya. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Suwari Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.